Ajim juga sudah paham, jadi kalau kurang paham nanti bisa ditonton berulang-ulang atau juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Ya. Seperti live kita kemarin para Jim, bahwa kami menyediakan ya kenang-kenangan buat Anda berupa, mohon maaf bisa dimasukin dulu. Oh iya, siap. Berupa satu pusaka ini. Ya. Seperti yang kita sampaikan saat live, pusaka ini adalah brojol berdapur brojol, kemudian tangguhnya Sumenep Madura, pamornya Banyumili, yang ini akan menjadi milik Anda yang beruntung. Kemudian juga ada 6 kaos ya, 6 kaos seperti yang saya pakai ini, tapi kayaknya lebih bagus ini ya. Sablonnya lebih bagus. Betul. Ada 6 ya, dengan ukuran XL, ada XL, ada XL, ada double XL. Caranya untuk mendapatkan ini tinggal kirim ke nomor WA yang ada di deskripsi. Pertama, mohon Anda untuk membuat semacam tagline, kata-kata mutiara, kata-kata indah terkait dengan budaya. Kalau ini jimat leluhur, khususnya budaya bangsa Nusantara. Ini jimat leluhur, cermin cermin jati diri bangsa. Jimat leluhur, cermin jati diri bangsa. Ini contoh ya, mungkin Anda bisa membuat kalimat lain yang berkaitan dengan budaya Nusantara seperti ini. Silahkan Anda menulisnya, kemudian juga disertakan bukti subscribe Anda berikut 2. Artinya Anda subscribe, kemudian mungkin teman atau istri atau anak di screenshot, lalu bukti screenshotnya kirim juga ke WA yang ada di deskripsi. Semua keluarga jimat leluhur haram hukumnya. Nggak boleh ya. Anjlah ingkang puspitorum kasiliring samirono mri sekar gadung ngas gandano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk para Jim semuanya. Mudah-mudahan para Jim sehat walafiat ya. Kondisi negara kita sudah mulai, pandemi sudah mulai landai. Mudah-mudahan seiring sejalan semuanya kembali lagi membaik dan kami menjumpai Anda pula dalam kondisi yang baik dan telah berdiri di depan kamera keris pusaka yang entah apa namanya, kayaknya unik. Berikut juga warangkanya nanti akan dibabar oleh Ki Cokro. Monggo. Iya. Para Jim, sudah berapa lama kita tidak ketemu berdua? Kurang lebih 1,5 abad apabila kita menghitung abad. Insya Allah lama nian. Kisana kira-kira sedang di mana kiranya? 40 tombak di bawah kerajaan atas angin. Oh, antah berantah. Anta antuma antum. Para Jim, tetap seperti kita pada awalnya selalu bergejekan. Dan hari ini ini bulan Oktober ya, masih dalam bulan Oktober yang merupakan bagian bulan yang penuh perjuangan di tahun 45 yang silam, dan 22 Oktober akhirnya di zaman Presiden Joko Widodo dijadikan hari santri. Nah, sebagai santri hari ini saya menggunakan peci Al-Ghaniyu. Masya Allah. Jadi sampai itu panggilan jiwa dari Al-Ghaniyu. Panggilan jiwa sebagai seorang santri. Merasa ditimbali. Begitu. Seperti pusaka yang mau kita babar ini namanya Panimbal. Saya ditimbali. Kenapa saya menggunakan ini? Satu ya karena kreativitas kawan-kawan NU di Jawa Timur. Ini kebetulan saya belinya di Gresik ini. Dan ini kalau kita membaca sejarah, wah lagi-lagi sejarah karena kita
di bulan-bulan penuh dengan sejarah. Konon syahdan menurut para orang tua dan buku-buku sejarah, karung goni itu menjadi pakaian orang yang tidak mampu, rakyat jelantah, karena tidak bisa beli kain. Jelantah apa jelantah? Ya jelantah kalau jelantah itu pada Jelantah itu kan bekas minyak, ya. Kalau jelata, iya, yang biasa menggunakan minyak jelantah. Oh iya bekas ya. Jangan lupa sampai waktu sekolah dulu minyakannya pakai minyak jelantah. Iya. Kalau punya duit baru beli bris. Tancu. Ya. Ya, kembali kepada Panimba. Nah itu tapi kok bawahnya satu. Nanti bisa ditimbali datang lagi. Siap. Jadi kalau dulu ini menjadi simbol kemiskinan dan dipakai oleh orang miskin, karena daya kreativitas kemudian goni menjadi ada di atas kepala. Jadi ghani, dan mudah-mudahan juga keris, pusaka yang oleh sebagian orang, mohon maaf saya berkali-kali mengatakan, selalu dipojokkan, selalu dianggap kurang baik, musyrik, bid'ah, wa ma asbahadzalik, selalu ditimpakan kepada pemilik keris. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa mengedukasi kepada masyarakat dan semuanya bahwa ini adalah tinggalan leluhur yang luhur dari bangsa kita. Ngomong-ngomong dengan tadi menyinggung santri. Ya, ini ada hubungannya dengan santri. Oh iya, ingat gak waktu kita beranjang sana ke bumi Sriwijaya? Oku Timur. Iya, Oku Timur, pesantren Sunan Ampel, kalau tidak salah kiainya masih muda, beliau mendidik santri-santri. Kira-kira itu 3 months ago. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kiai itu kan Kiai Maksum. Kiai Ali Maksum. Oh jadi ini pemberian dari Kiai Maksum 3 bulan yang lalu. Para jiem waktu menyerahkan keris ini saya tahu dan persis di depan saya. Mungkin kalau saya buka handphone itu ada fotonya. Tetapi pada saat itu seingat saya tidak seganteng ini dan warangkanya pun tidak seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa cakep seperti itu. Iya, saya ambil aja ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya review dulu, saya sebutkan dulu. Mungkin bisa dari gagangnya, ini tidak biasa saya melihat gagang seperti ini. Betul, ini biasanya harus yang ini. Nah, ini gaya-gaya identik dengan Melayu. Kena pengaruh, ada pengaruh dari budaya Malay. Karena apa? Karena kebetulan ini adalah seni ukir atau pahat warangka Sriwijaya. Nah, gitu. Jadi tetap ladrang ini ya. Aslinya ini ladrang, seperti ladrang yang umum ya. Seperti ladrang betul. Itu kan ini ladrang Jogja. Ini ladrang Jogja. Ini ladrang Palembang, Sriwijaya. Jadi bisa diperbandingkan ya. Nah, kemudian kalau pegangannya? Ya apa ya, kayak begini ini ya maksi lah gitu kan, kayak burung, kayak apa namanya kayak kepalanya burung. Pokoknya begitulah. Apa ya, maaf, manuan apa maksian gitu. Kalau nggak salah itu deder manuan. Oh iya, kayak burung, kayak kepala burung kalau begini. Gitu, ya. Jadi ini ciri khas dari pegangan pusaka Melayu ya. Dan kebetulan ini kita dari Palembang, Sriwijaya. Memang Sriwijaya itu masih ini ya, Melayu. Kental dengan budaya Melayu, kental dengan budaya Melayu. Dan ini mungkin artinya baru ya, karena pada saat ini artinya bukan bawaan yang dari Oku Timur, bukan bawaannya saat itu. Jenengan juga tahu bahwasanya ya biasalah, sederhana. Dan karena beliau menemukannya juga sudah sangat lama, dan konon adalah beliau termasuk hasil katakanlah rialat tirakat gitu ya di bumi Sriwijaya lah, katakanlah begitu. Akhirnya jatuh di tangan jimat leluhur. Nah, kemudian kita oleh tangan-tangan ahli restorasi, dalam hal ini saya berterima kasih kepada Raden Mas Aji. Ya, Assalamualaikum Jan Haji. Ini alhamdulillah saya bisa memegang hasil
restorasi Anda. Pusaka ini saya lihat sendiri ketika diserahkan sekitar 3,5 bulan yang lalu ya di Oku Timur, di pesantren Sunan Ampel dari Kiai Ali Maksum, diserahkan kepada Ki Cokro. Waktu itu kondisinya ya mohon maaf masih tidak sebagus ini. Betul. Di tangan Dan Aji bisa luar biasa, keluar pamornya keluar, kemudian disesuaikan warangkanya ini warangka lawas lama tapi sangat terurus. Nggak tahu beliau mendapat dari mana, pokoknya judulnya seperti ini dan setel gitu ya. Dan setel. Karena dapatnya dari Bumi Sriwijaya, maka warangka atau bajunya pun menggunakan gaya Sriwijaya. Betul. Ini kalau kita bicara warangka dan gagang ya. Kemudian kalau apa namanya tadi? Kalau dapurnya ini adalah panimbal untuk nimbali. Panimbal mengandung makna nimbali, memanggil keberkahan, memanggil rezeki, memanggil relasi dan intinya memanggil hal-hal yang insya Allah bernilai kebaikan. Itu apakah ciri-ciri panimbal itu? Nah, ini bisa para jim perhatikan ya, ini penting sebagai edukasi. Oke. According to Dictionary of Keris, wah, menurut kamus Pakerisan. Coba bisa dijelaskan. Nah, ini coba diplekno lo gini. Nah, dan dijelaskan saja nanti bisa dilihat ya. Maka di sini ada tertulis ada aku ora patek ketok. Ini wisan. Kudune wis gawe kacamata. Dapur panimbal itu memiliki ciri-ciri sekar kacang. Ini sekar kacang ya. Ini sekar kacang. Ya, ciri kedua ada lambe gajah. Itu yang lambe gajah yang mana? Ini bawahnya ini yang ini. Aduh, nah. Ini ada dua ya Kak. Nah, lalu kemudian ada sogoan. Sogoan ini tengah ini. Yang ke atas ini. Nah, yang ke atas itu namanya sogoan. Nah, sama lihatnya dari sini. Nah, biar pemirsa tahu. Ini sogoan. Lalu kemudian ada tikel alis. Mana tikel ini? Alis itu ini. Yang di atasnya ini. Nah, ya ada cekungan tuh. Nah, betul. Lalu kemudian ada serawean. Serawean itu ini yang seret. Nah, ini namanya serawean. Oh, serawean. Nah, lalu gereneng. Bukan gerendeng ya. Gereneng. Jadi ada minimal 4 ciri tadi. Betul. Pertama apa? Kembang kacang apa? Ya, kembang kacang, lambe gajah. Kemudian ada selawian, ada sogokan, terus ada tikel alis, kemudian ada gereneng. 5-6 ya. Iya. Ada 5. Lalu yang menjadi ciri wanci yang paling ciri mati, apa itu looknya ada songo. Gimana cara menghitung looknya? Cara menghitungnya. Mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 5? 5 tambah 5, 10. 10 dikurangi 1? 9. Jadi teorinya begitu. Kalau kita hitung dari depan, itu dikurang 1. Kalau kita hitung dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terus ini 1, 2, 3, 4. 10 dong. Iya, dikurang 1. Dikurangi 1. Pokoknya gitu ya. Songo. Atau begini manual gini juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling gampang ya. Itu ya. Nah, jadi panimbal itu selain 6 ciri tadi itu ya. Jadi satu ciri-ciri khas lainnya adalah looknya mesti 9. Itu kalau kita berbicara dapur. Sekarang kalau berbicara pamor, ini pamornya masuk yang apa? Pamornya pamornya menurut saya ini masuk di apa ya? Ya kebak juga bisa masuk. Dari kebak. Baliknya ini ada junjung derajat. Bukan lebih pada ngulit semongko ya baliknya kayaknya. Dua pamor ya? Ya, 2 pamor. Ada 2 pamor.
Yang sebelah sini ini kebak lah ya. Pendaringan kebak, dibalikannya ngulit semongko. Ada dua pamor yang dua-duanya juga memiliki makna. Nah, kalau pendaringan kebak itu lebih pada ya katakanlah kemakmuran, ya? rezekian. Ngulit semongko itu bisa diartikan sebagai apa ya, kesejahteraan dan perlindungan. Intinya dua-duanya baik. Intinya dua-duanya baik. Di mana kalau itu bicara pamor, kalau tangguh kira-kira ini buatan Tangguh ya Sriwijaya. Sriwijaya ya. Cuman nggak tahu tahun berapanya, maksudnya Sriwijaya. Diperkirakan masa-masa kerajaan Sriwijaya, kalau persisnya tahun berapa namanya juga perkiraan. Ya. Butuh laboratorium. Ya, tapi setidaknya dari ciri-ciri yang ada menunjukkan ini adalah buatan di masa kerajaan Sriwijaya, seperti itu. Namanya juga nangguh, tak sengguh, tak perkirakan. Saya pikir para Jim juga sudah paham. Jadi kalau kurang paham nanti bisa ditonton berulang-ulang atau juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Ya. Seperti live kita kemarin para Jim, bahwa kami menyediakan ya kenang-kenangan buat Anda berupa, mohon maaf bisa dimasukin dulu. Oh, iya, siap. Berupa satu pusaka ini ya. Seperti yang kita sampaikan saat live, pusaka ini adalah brojol berdapur brojol, kemudian tangguhnya Sumenep Madura, pamornya Banyumili, yang ini akan menjadi milik Anda yang beruntung. Kemudian juga ada 6 kaos ya, 6 kaos seperti yang saya pakai ini, tapi kayaknya lebih bagus ini ya. Sablonnya lebih bagus. Betul. Ada 6 ya, dengan ukuran XL, ada XL, ada XL, ada double XL. Caranya untuk mendapatkan ini tinggal kirim ke nomor WA yang ada di deskripsi. Pertama, mohon Anda untuk membuat semacam tagline, apa ya, kata-kata mutiara, kata-kata indah terkait dengan budaya. Kalau ini jimat leluhur, khususnya budaya bangsa Nusantara. Ini jimat leluhur, cermin budaya, cermin jati diri bangsa. Jimat leluhur, cermin jati diri bangsa. Ini contoh ya, mungkin Anda bisa membuat kalimat lain yang berkaitan dengan budaya Nusantara seperti ini. Silahkan Anda menulisnya, kemudian juga disertakan bukti subscribe Anda berikut 2. Artinya Anda subscribe, kemudian mungkin teman atau istri atau anak di screenshot, lalu bukti screenshotnya kirim juga ke WA yang ada di deskripsi. Semua keluarga jimat leluhur haram hukumnya. Nggak boleh ya? Iya, siap. Ini murni buat para jin. Siapa tahu Anda bagian dari yang beruntung untuk mendapatkan 6 kaos jimat leluhur. Berikut juga satu pusaka yang saya pegang ini. Sekali lagi, pusaka ini adalah brojol elegan, luar biasa, dipajang ya, tidak malu, buatan Madura, kerajaan Sumenep kemungkinan besar, dan pamornya yang terpenting itu Banyumili. Banyumili di negara saya banyak diminati masyarakat ya, karena falsafah dari Banyumili sendiri yang telah sampaikan saat live beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau penasaran apa sih manfaat Banyumili, tonton lagi live-nya. Oh, tadi ada ininya. Nah, kan di live kan sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu. Betul. Ya, mudah-mudahan dipahami. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah dengan para pesan-pesan terakhir. Ayo berlomba-lomba. Dapetin. Dapetin t-shirtnya. Apa t-shirt itu? Kaos. Kan gitu ya. Ayo untuk menyemangati kita berbudaya. Tetap bangga dengan budaya kita, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa. Jimat leluhur, cermin jati diri bangsa. Jimat leluhur top marka top. Amazing. Wassalamualaikum warahmatullahi